Aku masuk ke mobil suami diam-diam untuk beri kejutan. Namun yang kutemui adalah rencana busuknya dengan kakakku sendiri yang tega mau menyingkirkanku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pesawat yang kutumpangi baru saja mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Melalui jendela, kulihat matahari sore mulai beranjak turun, menyinari landasan pacu yang masih basah oleh hujan yang baru saja reda. Aku menyandarkan kepala ke kursi, menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri dari gejolak rindu yang sudah seminggu menggerogoti relung hatiku yang paling dalam. Perjalanan dinas ke Singapura yang seharusnya hanya 5 hari molor menjadi 7 hari, karena ada masalah tak terduga dengan klien. 7 hari tanpa pelukan hangat Mas Arza. 7 hari tanpa mendengar suaranya yang khas. 7 hari tanpa melihat senyumannya yang selalu berhasil membuat hariku cerah. Yang terhormat para penumpang, kami telah tiba di... Suaranya pramugari menyadarkanku dari lamunan. Segera kubuka sabuk pengaman dan mengambil tas tangan yang kutaruh di bawah kursi. Dalam benakku, sudah kubayangkan kejutan yang akan kuberikan untuk Mas Arza. Biasanya, dialah yang menungguku di area kedatangan dengan setangkai bunga atau sekotak coklat favoritku. Tapi kali ini, aku ingin sesuatu yang berbeda. Aku ingin yang mengejutkan, bukan yang terduga. Sambil berjalan menuju baggage claim, kurai ponsel dan kukirim pesan singkat padanya. Sayang, pesawat baru mendarat. Aku masih harus ambil bagasi dulu. Lama nih kayaknya. Hanya beberapa detik kemudian, balasannya masuk. Gak apa-apa, sayang. Aku tungguin di mobil aja ya. Lagi capek, parkir di area penjemputan. Luamaan gak ketemu istri cantikku. Diikuti emotikon cium yang membuatku tersenyum sendiri. Persis seperti yang kuharapkan. Dia akan menungguku di mobil, dan itu memberiku kesempatan sempurna untuk memberi kejutan. Oke, santai aja di mobil ya. Aku kabarin kalau udah dekat, balasku sambil tersenyum licik. Setelah mengambil koper, aku berjalan cepat menuju area penjemputan. Jantungku berdebar-debar tak sabar membayangkan ekspresi Mas Arza ketika aku tiba-tiba muncul di kursi belakang mobilnya. Kubayangkan dia akan terkejut, lalu tertawa, dan mungkin akan menarikku untuk pelukan hangat. Andai saja dia tahu bahwa selama seminggu ini, bukan hanya pekerjaan yang membuatku stres, tapi juga kerinduan yang begitu mendalam padanya. Dari kejauhan, kulihat mobil hitam Toyota Alphard yang sangat dikenalnya terparkir di ujung area penjemputan. Biasanya dia memarkir di tempat yang sama, cukup strategis untuk melihat orang-orang yang keluar dari bandara, tapi juga cukup sepi sehingga tidak terlalu ramai. Kuperhatikan dari balik pilar bahwa kursi pengemudi tampak kosong. Semakin sempurna rencanaku. Ku merogoh tas kecilku, memastikan oleh-oleh khusus yang kubeli untuknya masih ada. Sebuah jam tangan merek mewah yang selalu diidamkannya. Ku ingin memberikan hadiah ini dalam momen kejutan nanti. Setelah menunggu sebentar dan memastikan tidak ada orang di sekitar mobil, aku mulai melangkah mendekat dengan hati-hati, seperti mata-mata dalam film aksi. Setiap langkahku terukur, penuh antisipasi, dan, oh, Tuhan, betapa aku sangat merindukannya. Dengan napas tertahan dan jantung berdebar kencang, aku melangkah mendekati mobil hitam itu. Setiap langkahku terasa berat, bukan karena koper yang kutarik, tetapi karena gejolak perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ada kegembiraan karena sebentar lagi akan bertemu suamiku setelah seminggu terpisah. Di sisi lain, ada sedikit kecemasan apakah rencana kejutanku ini akan berhasil sesuai harapan. Kuperhatikan sekeliling dengan saksama, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan gerak-gerikku yang agak mencurigakan ini. Area parkir memang sepi, hanya beberapa mobil yang terparkir dengan para supir yang sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Tuhan, tolong buat rencanaku ini berhasil, bisikku dalam hati sambil terus mendekat. Saat sudah berada tepat di samping mobil, kulihat melalui jendela bahwa kursi pengemudi memang benar-benar kosong. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tanganku yang sedikit gemetar mulai meraih gagang pintu belakang. Ku coba membukanya perlahan, dan, ya, pintu itu terbuka tanpa suara. Rasanya seperti sebuah pertanda baik. Dengan gesit,
Kuangkat koper kecilku dan menyelinap masuk ke dalam kabin mobil yang gelap. Aroma familiar parfum favorit Mas Arza masih tercium, bercampur dengan aroma pengharum mobil vanilla yang selalu dipasangnya. Aroma yang selama ini memberiku rasa aman dan nyaman, kini justru membuatku semakin bersemangat untuk memberikan kejutan. Kubawa koperku ke baris ketiga, tempat yang biasanya jarang digunakan. Kursi-kursi itu memang sedikit berdebu, tapi tidak terlalu kotor. Kududuk di lantai mobil, bersembunyi di balik baris kursi kedua, persis seperti yang kubayangkan sebelumnya. Posisiku cukup nyaman, meski harus menekuk badan agar tidak terlihat dari luar. Kuperhatikan jam tanganku, pukul 16.30. Masih ada waktu sebelum aku, seharusnya, tiba dari bandara. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Kulihat dengan panik, itu Mas Arza. Dengan cepat kumatikan deringnya dan membalas pesannya. Masih nunggu bagasi, sayang. Kayaknya ada masalah dengan konveyornya. Sabar ya, aku kabarin lagi kalau udah selesai. Balasannya datang hampir seketika. Gak apa-apa, kok. Aku juga lagi nelpon sama klien. Santai aja di sana. Napas lega keluar dari mulutku. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak curiga. Kumasukkan ponsel ke dalam tas dengan hati-hati, berusaha tidak membuat suara berisik. Dari posisiku yang bersembunyi, aku bisa melihat kaca spion depan, meski hanya sebagian. Cukup untuk melihat siapa yang masuk ke mobil nanti. 15 menit berlalu dalam kesunyian. Kaki mulai kram karena posisi duduk yang tidak nyaman, tapi tekadku untuk memberikan kejutan ini jauh lebih kuat daripada ketidaknyamanan fisik. Kubayangkan ekspresi Mas Arza ketika aku tiba-tiba muncul dari belakang. Mata yang membelalak, mulut yang terbuka, lalu diikuti tawa lepas dan pelukan hangat. Ah, andai saja waktu bisa berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki mendekat. Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Aku segera merunduk lebih dalam, bersembunyi sempurna di balik kursi. Suara langkah itu semakin dekat. Ada 2 pasang kaki? Mungkin hayalanku saja. Atau mungkin Mas Arza membawa seseorang? Tapi tidak mungkin. Dia tidak pernah bilang akan menjemput orang lain. Pintu depan sisi pengemudi terbuka dengan suara khas yang sudah sangat kukenal. Ya, sudah sampai di mobil, kata Mas Arza kepada seseorang di telepon. Tunggu sebentar, aku turun dulu. Lalu, yang membuat darahku membeku, pintu penumpang depan juga terbuka. Dan suara yang kudengar berikutnya membuat seluruh tubuhku kaku. Kamu yakin aman ngobrol di sini? Suara itu, suara yang sangat kukenal. Suara yang dulu sering meninaboboku di masa kecil. Suara yang seharusnya berada ribuan kilometer dari sini. Ini Vina? Apa yang dia lakukan di sini? Batinku dalam kebingungan. Australia. Bukankah dia seharusnya masih di Melbourne? Tenang, Din, kata Mas Arza, dan panggilan itu membuatku tersentak. Dia kan masih di pesawat. Paling lama 1 jam lagi baru sampai. Kita ada waktu. Din? Dia memanggil kakakku dengan panggilan yang sama persis seperti dia memanggilku. Dadaku sesak, perutku mual. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Detik-detik berikutnya terasa seperti adegan dalam film horor yang diperlambat. Setiap suara, setiap kata, setiap helaan napas terdengar begitu jelas dan menusuk langsung ke relung hatiku yang paling dalam. Aku masih merunduk di balik kursi baris ketiga. Tubuhku membeku dalam posisi tidak nyaman, tapi sama sekali tidak berani bergerak sedikit pun. Bahkan untuk sekadar menarik napas dalam-dalam pun rasanya seperti pengkhianatan yang akan membuatku ketahuan. Sudah kubilang, jangan panik. Suara Mas Arza terdengar kembali, lebih rendah dan berwibawa dari biasanya. Semua sudah diatur dengan rapi. Dinda tidak akan tahu apa-apa sampai semuanya sudah selesai. Kak Vina menghela napas panjang. Tapi aku masih nervous. Bagaimana kalau ada yang salah? Bagaimana kalau Pak Husni curiga? Dia kan pengacara tua yang licik, setia pada ayah selama bertahun-tahun. Pak Husni tidak akan tahu apa-apa, jawab Mas Arza dengan suara penuh keyakinan. Dia hanya menjalankan tugasnya berdasarkan dokumen yang kita berikan. Dan dokumen-dokumen itu sempurna. Aku mendengar suara gesekan kertas. Dari celah kecil antara jok kursi, kulihat Mas Arza mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari tas kerjanya.
Tangannya yang biasanya hangat ketika memegang tanganku, kini terlihat dingin dan profesional saat menyerahkan map itu kepada kakakku. Ini draft terakhir surat wasiat palsu, bisik Mas Arza. Aku sudah modifikasi sedemikian rupa sehingga mirip dengan gaya bahasa ayahmu. Bahkan notarisnya pun sudah kubayar untuk memvalidasi. Kak Vina membuka map itu dengan tangan sedikit gemetar. Dan Dinda? Kamu yakin dia tidak akan memeriksanya lebih detail? Dia mungkin terlihat polos, tapi jangan lupa, dia lulusan hukum. Dinda percaya padaku. Vina. Dia percaya pada suaminya, kata Mas Arza dengan nada yang tiba-tiba membuatku merinding. Ada sesuatu dalam cara dia mengucapkan kata-kata itu, sebuah kepuasan yang manipulatif. Dia akan menerima saja apa yang kukatakan. Lagi pula, dalam wasiat palsu ini, dia masih dapat bagian, meski kecil. Cukup untuk membuatnya tidak curiga. Aku masih tidak percaya kita melakukan ini, desis Kak Vina, suaranya bergetar. Dinda, dia adikku. Dia selalu. Jangan lemah sekarang, sela Mas Arza dengan ketus. Kamu yang datang padaku dengan ide ini. Ingat? Kamu yang bilang warisan ayahmu seharusnya menjadi milikmu sepenuhnya, karena kamu yang paling banyak berkorban untuk keluarga. Tapi bukan seperti ini yang kumaksud. Aku hanya ingin, aku tidak tahu. Suara Kak Vina terputus-putus. Aku tidak menyangka kamu akan begitu mudah memanipulasi segalanya. Mas Arza tertawa pendek. Ini bisnis, Vina. Dalam bisnis dan cinta, semua hal diizinkan. Dan kamu selalu menginginkanku, bukan? Sejak dulu, sekarang kamu memiliki aku dan warisan itu. Aku menahan napas, mata berkaca-kaca. Ingatanku melayang pada tahun-tahun lalu, ketika Kak Vina sering datang ke rumah kami di awal pernikahan kami. Dia selalu memperlakukan Mas Arza dengan perhatian khusus. Aku pikir itu hanya sikapnya sebagai kakak ipar yang baik. Ternyata. Tapi rencana untuk Dinda. Kak Vina terdengar ragu-ragu. Kamu yakin itu? Dengarkan, suara Mas Arza menjadi lebih tegas. Dinda adalah satu-satunya orang yang bisa menggagalkan segalanya. Dia cerdas, dia tahu hukum waris, dan dia dekat dengan Pak Husni. Selama dia masih ada, warisan ini tidak akan pernah sepenuhnya menjadi milik kita. Tapi dia adikku. Dan kamu adalah wanita yang kucintai, potong Mas Arza. Suaranya tiba-tiba lembut namun penuh racun. Kita akan memulai hidup baru di Eropa dengan kekayaan yang cukup untuk 7 turunan. Dinda, akan kita urus nanti. Ada banyak cara untuk membuat seseorang menghilang. Kak Vina terdiam sejenak. Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang dalam, seolah-olah sedang berjuang dengan hati nuraninya sendiri. Oke, akhirnya dia berkata, suaranya kecil tapi penuh keputusan. Tapi aku yang akan menangani Dinda. Dia adalah adikku. Aku yang harus menyelesaikannya. Kepalaku pusing. Dunia berputar. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Mas Arza yang selama ini kukenal sebagai suami penyayang, yang selalu membawakan teh hangat ketika aku sakit, yang memijat kakiku setelah hari yang melelahkan, dan Kak Vina yang dulu mengajarkanku naik sepeda, yang membelikanku es krim ketika aku menangis, yang berjanji akan selalu melindungiku. Kini, mereka duduk hanya beberapa meter dariku, dengan tenangnya merencanakan kehancuranku. Aku akan menjemput Dinda sebentar lagi, kata Mas Arza tiba-tiba, suaranya kembali normal, seperti suara suami yang penuh kasih yang selalu kukenal. Kamu turun di terminal berikutnya dan naik taksi. Kita bertemu lagi besok di kantor notaris. Baik, jawab Kak Vina. Arza, kamu yakin kita melakukan hal yang benar? Yang benar adalah mengambil apa yang menjadi hak kita, jawab Mas Arza tanpa keraguan. Sekarang pergilah. Aku harus menyambut istriku yang manis. Aku mendengar pintu terbuka dan tertutup. Kemudian, suara mesin mobil menyala. Dari kaca spion, kulihat Kak Vina berjalan menjauh dengan langkah cepat. Tubuhnya yang ramai itu menghilang di antara kerumunan orang. Dan aku masih terduduk di lantai mobil yang dingin, dengan air mata yang mengalir deras tanpa suara, dan hati yang hancur berkeping-keping oleh kenyataan pahit yang baru saja kudengar. Setelah Kak Vina pergi, mobil bergerak pelan meninggalkan area bandara.
Aku masih terpaku di tempat persembunyianku. Tubuh gemetar hebat, pikiran kacau balau. Setiap guncangan kecil mobil terasa seperti gempa bumi yang menggoyang seluruh keberadaanku. Mas Arza bersiul kecil. Lagu yang sering dia nyanyikan untukku ketika memasak sarapan di hari Minggu. Kini siulan itu terdengar seperti musik latar yang mengerikan dalam mimpi buruk. Ya, sayang. Tiba-tiba dia berbicara melalui ponsel handsfree. Suaranya manis dan penuh kasih sayang. Aku lagi di jalan ke bandara. Macet dikit. Kamu di mana? Udah dapat bagasi. Aku menahan napas, menyadari dia sedang berbicara denganku. Pura-pura. Semuanya pura-pura. Dinda, kamu di sana? Suaranya terdengar khawatir. Dengan tangan gemetar, kurai ponselku dan membalas pesan. Masih nunggu bagasi, sayang. Kayaknya sistem lagi error. Aku tunggu di sini aja. Oke, jangan kemana-mana ya. Aku sebentar lagi sampai. Balasnya, masih dengan nada manis yang sama yang dulu selalu membuatku merasa dicintai. Setelah menutup telepon, dia menghela napas panjang. Bodoh, gumannya sendiri. Selalu saja ada masalah dengan bagasinya. Kemudian dia menekan nomor lain. Halo, Pak Robert? Iya, ini Arza. Bagaimana dengan dokumen untuk properti di Menteng? Ya, saya butuh itu ditransfer atas nama Vina Dewi sebelum akhir minggu. Dia terdiam sejenak, mendengarkan. Tidak, istri saya tidak perlu tahu. Ini, hadiah kejutan untuknya. Tertawa kecil. Ya, tentu saja dia akan senang. Siapa yang tidak senang dapat properti senilai 50 miliar? Perutnya keroncongan, tapi bukan karena lapar. Ini karena mual yang mendalam. Properti di Menteng? Itu adalah rumah masa kecil kami. Warisan terakhir ayah yang seharusnya dibagi sama rata antara aku dan Kak Vina. Oke, besok saya antar dokumennya. Lanjut Mas Arza. Oh iya, untuk aset liquid di Bank Singapore. Sudah clear? Bagus. Ingat, hanya dengan tanda tangan saya dan Vina Dewi. Dia menutup telepon dan kembali bersiul. Mobil kini melaju di tol, membawaku semakin jauh dari bandara, semakin dalam-dalam jebakan yang tidak kusadari selama ini. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Dari nada bicaranya, aku tahu itu Kak Vina. Sudah sampai? Tanyanya singkat. Masih di tol. Kenapa? Jawab Mas Arza. Aku baru ingat sesuatu. Suara Kak Vina terdengar tegang. Dinda punya akses ke brankas ayah di Bank BCA. Dia tahu kombinasinya sama seperti aku. Mas Arza tertawa. Sudah kutunggu. Aku sudah atur semuanya. Besok pagi, sebelum bank buka, kita akan ada di sana dengan surat kuasa yang sudah disahkan notaris. Kombinasi akan kita ubah. Tapi bagaimana dengan wasiat asli? Itu masih di sana, protes Kak Vina. Kita ambil dan hancurkan. Ganti dengan yang palsu yang sudah kita siapkan. Simple. Aku masih khawatir. Dinda tidak sebodoh yang kau kira. Dia lulus terbaik dari Fakultas Hukum. Suatu saat dia akan menyadari sesuatu yang tidak beres. Dengarkan, Vina. Suara Mas Arza tiba-tiba keras. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Ingat kematian ayahmu? Semua orang sudah percaya itu serangan jantung. Jangan buat mereka mulai bertanya-tanya. Dadaku sesak. Apa yang dia katakan? Kematian ayah? Selama ini kami percaya ayah meninggal karena serangan jantung mendadak. Dokter pun mengatakan hal yang sama. Tapi dari cara Mas Arza berbicara. Jangan bicara soal itu di telepon. Suara Kak Vina panik. Kita bicara nanti saja. Tenang, tidak ada yang menyadari. Obat itu tidak terdeteksi dalam otopsi. Dan sekarang, dengan Dinda yang akan segera menyusul ayahnya. Suara Mas Arza penuh arti. Aku menutup mulut dengan kedua tangan untuk menahan teriakan yang ingin keluar. Obat? Ayah tidak meninggal secara wajar? Dan sekarang, mereka berencana untuk membunuhku juga? Air mata mengalir deras di wajahku. Ayah yang selalu menyayangi kami, yang bekerja keras membesarkan kami setelah ibu meninggal, ternyata dibunuh? Dan oleh siapa? Oleh menantunya sendiri dan putri sulungnya? Pokoknya,
Besok pagi kita eksekusi semuanya, kata Mas Arza memutus pembicaraan. Setelah Dinda pergi, warisan seluruhnya menjadi milikmu. Dan sebagai suamimu, tentu saja aku yang akan mengelolanya. Dia menutup telepon. Mobil kini keluar dari tol dan memasuki jalan menuju bandara. Aku bisa melihat terminal kedatangan di kejauhan. Tempat di mana seharusnya aku menunggunya dengan hati penuh rindu, sekarang menjadi tempat di mana aku menyadari seluruh hidupku adalah kebohongan. Dengan cepat, sebelum dia mencapai bandara, kubuka pintu mobil dengan diam-diam ketika dia berhenti di lampu merah. Aku melompat keluar, membawa serta koper kecilku, dan menyelinap pergi tanpa dia sadari. Dari balik pilar, kulihat mobil hitam itu melanjutkan perjalanan ke bandara, membawa serta suami yang tidak kukenal lagi. Dan aku berdiri di sana, dengan kebenaran mengerikan yang harus kuhadapi sendirian. Warisan bukan lagi urusan uang dan properti. Ini tentang keadilan untuk ayah. Dan tentang bertahan hidup. Aku berdiri terpaku di balik pilar, menyaksikan mobil hitam itu melaju perlahan menuju terminal kedatangan. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Masih terngiang jelas di telingaku kata-kata Mas Arza tentang obat dan ayah yang akan segera disusul Dinda. Tubuhku gemetar tak terkendali, namun pikiran harus tetap jernih. Aku harus bertindak cepat. Dengan tangan gemetar, kurai ponsel baruku dan menekan nomor yang sudah kuhafal sejak kecil. Nomor Pak Husni. Telepon itu disambilkan pada dering ketiga. Dinda? Kenapa pakai nomor baru? Suara Pak Husni yang tenang dan berwibawa menyambut. Pak Husni, bisikku, berusaha menahan isak tangis. Saya di bandara. Saya baru saja mendengar sesuatu yang mengerikan. Suaraku tercekat. Mereka membunuh ayah. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Apa? Dinda, kamu yakin? Ini bukan hal yang bisa. Saya mendengarnya langsung dari mulut Mas Arza dan Kak Vina. Potongku, suara bergetar. Mereka berbicara tentang obat yang tidak terdeteksi dalam otopsi. Dan sekarang, mereka berencana melakukan hal yang sama padaku. Di mana kamu sekarang? Suara Pak Husni tiba-tiba menjadi sangat serius. Kamu dalam bahaya, nak. Saya masih di bandara. Mereka belum tahu kalau saya sudah mendengar segalanya. Tarikan napasku dalam. Pak, mereka berencana mengosongkan brankas bank besok pagi dan mengganti wasiat asli dengan yang palsu. Tunggu di tempat yang ramai. Aku akan menjemputmu, kata Pak Husni tegas. Jangan percaya pada siapapun, termasuk kakakmu dan suamimu. Aku akan ada di sana dalam 30 menit. Sementara menunggu, aku menemukan kafe yang ramai di lantai 2. Dari balik jendela, aku bisa melihat area penjemputan di bawah. Kulihat mobil hitam itu masih parkir di tempat yang sama, dan Mas Arza berdiri di sampingnya, terkadang melihat jam tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Ponselku bergetar. Dari nomor Mas Arza. Aku biarkan berdering sampai berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan singkat masuk. Sayang, di mana? Aku sudah nunggu lama di mobil. Dengan hati-hati, ku balas. Maaf, sayang. Ternyata bagasiku hilang. Harus urus di bagian kehilangan bagasi. Lama sekali antriannya. Kamu tungguin aja di mobil ya. Balasannya langsung masuk. Oke, tapi cepat ya. Aku khawatir. Kata-kata yang dulu akan membuatku merasa dicintai, kini terasa seperti racun. Aku mematikan ponsel dan memesan kopi, berusaha menenangkan diri sambil merencanakan langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, Pak Husni tiba. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak keriput oleh kekhawatiran. Dia langsung duduk di depanku, matanya penuh perhatian. Ceritakan semuanya dari awal, nak, pintanya lembut. Dengan suara terputus-putus dan air mata yang sesekali mengalir, ku ceritakan semua yang kudengar di dalam mobil. Percakapan tentang wasiat palsu, rencana mengosongkan brankas, pembicaraan tentang kematian ayah, dan rencana mereka untuk menyingkirkanku. Pak Husni mendengarkan dengan serius, tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia menghela napas panjang. Aku selalu curiga dengan kematian ayahmu, akunya. Tapi tidak pernah ada bukti. Dan Vina,
Dia selalu terlihat sangat dekat dengan Arza belakangan ini. Pak Husni, tanganku menggenggam erat cangkir kopi. Wasiat asli, apakah benar disimpan di brankas bank? Dia mengangguk. Ya, tapi tidak di bank yang mereka kira. Ayahmu adalah orang yang sangat hati-hati. Wasiat asli disimpan di safety deposit box dengan nama samaran. Hanya aku dan, seharusnya hanya aku yang tahu. Apakah Kak Vina tahu tentang ini? Tidak, jawabnya tegas. Ayahmu khusus berpesan agar Vina tidak tahu. Sekarang aku mengerti alasannya. Dia mengambil map dari tasnya. Ini salinan wasiat asli. Semua properti dan aset dibagi rata antara kamu dan Vina. Tapi ada klausul khusus. Jika salah satu dari kalian meninggal dalam keadaan mencurigakan, seluruh warisan jatuh ke pihak yang lain. Aku menatapnya tak percaya. Jadi jika sesuatu terjadi padaku, Vina akan mendapatkan segalanya. Simpul Pak Husni dengan wajah suram. Dan Arza, sebagai suaminya, tentu akan mengendalikan semuanya. Sekarang aku mengerti. Ini bukan hanya tentang keserakahan. Ini tentang rencana yang sangat matang untuk menguasai seluruh warisan keluarga. Kita harus menghentikan mereka, kataku dengan suara bertekad. Tapi kita butuh bukti. Pak Husni mengangguk. Aku sudah punya ide. Kita akan memberi mereka cukup tali untuk menggantung diri sendiri. Dia menjelaskan rencananya. Kita akan memancing mereka dengan dokumen palsu yang seolah-olah adalah surat wasiat tambahan dari ayah. Surat yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada ayah, semua warisan langsung disumbangkan kepada yayasan sosial. Mereka akan panik, kata Pak Husni. Dan orang yang panik akan melakukan kesalahan. Dari jendela, kulihat Mas Arza masih menungguku dengan wajah semakin tidak sabar. Dia sekarang sedang berbicara di telepon dengan ekspresi marah. Mungkin pada Kak Vina. Besok pagi, bisikku. Mereka berencana ke bank pertama kali di pagi hari. Kita akan ada di sana lebih awal, janji Pak Husni. Dengan bantuan teman-temanku di kepolisian. Dia menatapku dengan penuh kasih. Kamu harus kuat, nak. Ayahmu akan sangat bangga melihatmu seperti ini. Air mata kembali menggenang. Saya tidak menyangka Kak Vina bisa, dan Mas Arza. Kadang-kadang, ular paling berbahaya justru bersembunyi di dalam rumah kita sendiri, ucap Pak Husni bijak. Sekarang, mari kita pergi dari sini. Kamu akan menginap di rumahku malam ini. Kami keluar dari kafe melalui pintu belakang, meninggalkan Mas Arza yang masih menunggu dengan setia, menunggu korban yang tidak akan pernah datang. Perjalanan menuju rumah Pak Husni terasa seperti adegan dalam film thriller. Kami duduk di dalam mobil tua yang tidak mencolok, sengaja dipilihnya untuk tidak menarik perhatian. Pak Husni sesekali mencuri pandang ke spion, memastikan kami tidak diikuti. Aku sendiri masih terguncang. Jari-jariku dingin dan gemetar meski udara dalam mobil cukup hangat. Kita hampir sampai, ujar Pak Husni setelah sekitar 40 menit berkendara. Rumahku di kawasan ini cukup aman. Gerbangnya selalu terkunci dan ada sistem keamanan. Ku mengangguk lemah, tak mampu berkata-kata. Pikiranku masih dipenuhi oleh pengkhianatan yang baru kualami. Bayangan Mas Arza dan Kak Vina berkomplot menghantui benakku. Bagaimana bisa selama ini aku tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarku? Apakah ada tanda-tanda yang terlewat? Kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri, Dinda, ucap Pak Husni seolah membaca pikiranku. Mereka yang berbuat jahatlah yang harus menanggung kesalahannya, bukan korbannya. Tapi saya adalah pengacara, Pak, bisikku lirih. Seharusnya saya bisa melihat tanda-tandanya. Cara Mas Arza selalu menanyakan detail warisan ayah. Bagaimana Kak Vina tiba-tiba sering berkunjung, semuanya sekarang masuk akal. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah bergaya klasik dengan pagar tinggi. Pak Husni memasukkan kode dan gerbang terbuka perlahan. Begitu kami masuk, gerbang itu tertutup kembali dengan suara berdecit yang menegaskan rasa aman sementara. Rumah itu gelap dan sepi. Pak Husni menyalakan lampu dan mempersilakan aku masuk. Ini rumah peninggalan orang tuaku. Hanya sedikit orang yang tahu aku masih memelihara tempat ini. Dia mengajakku ke ruang belajar di lantai 2.
Ruangan itu dipenuhi buku-buku hukum dan dokumen-dokumen penting. Di sudut ruangan, terdapat meja besar dengan beberapa monitor yang menampilkan tampilan kamera keamanan di sekitar rumah. Disinilah aku bekerja ketika butuh ketenangan, jelasnya sambil menyiapkan teh hangat. Dan malam ini, disinilah kita akan menyusun strategi. Tak lama kemudian, terdengar suara bel dari monitor. Pak Husni melihat tampilan kamera dan tersenyum kecil. Teman kita sudah datang. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan postur tegap masuk ke ruangan. Pak Husni memperkenalkannya sebagai Bribtu Agus, sahabatnya sejak kecil yang sekarang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal. Bribtu Agus, ini Dinda yang kuceritakan padamu, kata Pak Husni. Bribtu Agus mengangguk serius dan menjabat tanganku. Saya sudah mendengar ceritanya. Ini kasus yang sangat serius. Kita butuh bukti yang kuat. Mereka berdua kemudian duduk dan mulai mendiskusikan rencana. Aku mendengarkan dengan saksama sambil sesekali memberikan informasi tambahan. Besok pagi mereka berencana ke bank, benar? Tanya Bribtu Agus padaku. Ya, menurut percakapan yang kudengar, mereka akan berada di bank tepat saat buka, jawabku. Baik, Bribtu Agus mengangguk. Kita akan mengatur pengintaian di sana. Tapi yang lebih penting, kita perlu mendapatkan rekaman percakapan mereka yang membahas rencana pembunuhan terhadap ayahmu. Bagaimana caranya? Tanyaku. Pak Husni mengeluarkan sebuah alat kecil dari laci. Ini adalah perekam suara berteknologi tinggi. Bisa aktif dengan sensor suara dan mengirimkan rekaman langsung ke cloud. Kamu harus memasang ini di suatu tempat yang strategis, tambah Bribtu Agus. Idealnya di rumahmu, atau di mobil suamimu. Aku menarik napas dalam. Itu berarti aku harus kembali ke rumah, bertatap muka dengan Mas Arza, dan berpura-pura seolah tidak tahu apa-apa. Pikiran itu saja sudah membuatku gemetar. Apakah kamu sanggup? Tanya Pak Husni dengan wajah khawatir. Saya harus sanggup, jawabku dengan tekad. Untuk ayah. Rencana pun disusun. Aku akan pulang ke rumah nanti malam juga. Dengan alasan bagasi akhirnya ditemukan dan aku langsung pulang dengan taksi. Aku akan berpura-pura lelah dan langsung tidur. Besok pagi, sebelum mereka berangkat ke bank, aku akan memasang perekam di mobil Mas Arza. Saya akan mengatur tim yang mengawasi kamu dari kejauhan. Janji Bribtu Agus. Jika ada yang tidak beres, kita akan segera turun tangan. Malam semakin larut. Bribtu Agus berpamitan setelah semua detail dirancang matang. Tinggal aku dan Pak Husni di ruang belajar yang kini dipenuhi oleh peta, diagram, dan catatan-catatan penting. Dinda, Pak Husni memecah kesunyian. Ada satu hal yang harus kau ketahui. Dia membuka brankas kecil di balik sebuah lukisan dan mengeluarkan sebuah amplop kuning. Ayahmu memberiku ini seminggu sebelum dia meninggal. Dengan tangan gemetar, kuambil amplop itu. Di dalamnya terdapat surat dari ayah. Untuk putriku tersayang Dinda. Jika kau membaca surat ini, berarti kecurigaanku selama ini terbukti. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Vina dan Arza. Aku telah menemukan bukti bahwa mereka memiliki hubungan terlarang dan sedang merencanakan sesuatu terhadap kita. Aku menyembunyikan wasiat asli dengan baik. Jangan percaya pada wasiat apapun yang tidak diberikan langsung oleh Pak Husni. Dan yang terpenting, jaga dirimu baik-baik, sayang. Aku selalu menyayangimu. Ayah. Air mata mengalir deras di pipiku. Jadi ayah sudah tahu. Dia sudah mencurigai sesuatu sebelum kematiannya. Mengapa ayah tidak melakukan sesuatu? Tangisku terisak. Dia sedang mengumpulkan bukti, jawab Pak Husni lembut. Tapi sepertinya mereka berhasil mendahuluinya. Sekarang segalanya semakin jelas. Ini bukan hanya tentang warisan. Ini tentang pembunuhan yang direncanakan matang. Dan aku adalah target berikutnya. Dengan tekad yang mengeras, ku berdiri dan membereskan semua dokumen. Saya harus pulang sekarang, sebelum Mas Arza semakin curiga. Pak Husni mengangguk, matanya penuh kekhawatiran. Ingat, kami akan mengawasimu dari sini. Jika merasa dalam bahaya, tekan tombol panik di ponselmu. Perjalanan pulang terasa seperti menuju medan perang.
Taksi yang kutumpangi melaju pelan menuju rumah yang dulu kusebut sebagai istana cinta, tapi kini telah berubah menjadi kandang pengkhianatan. Saat mobil berhenti di depan rumah, kulihat lampu teras masih menyala. Mas Arza sedang duduk di sana, menungguku dengan wajah cemas. Dia segera berdiri dan menghampiriku begitu aku turun dari taksi. "Dinda, kenapa tidak telepon?" Aku sangat khawatir. Peluknya erat, dan untuk sesaat, tubuhku secara refleks merespons keakraban yang selama ini biasa kami lakukan. Tapi kemudian kuingat segalanya. Kuingat rencananya. Kuingat pembunuhan ayah. Dengan usaha sekuat tenaga, kuusahakan senyum manis. "Maaf, sayang. Bagasiku baru ketemu jam 9. Langsung aku pulang naik taksi. Capek sekali." Dia menatapku sejenak, seolah mencari tanda-tanda kecurigaan. Tapi kemudian dia mengelus kepalaku. "Yang penting kamu sudah pulang dengan selamat. Ayo masuk, aku sudah siapkan makan malam." Aku mengikutinya masuk, menyadari bahwa malam ini adalah awal dari permainan sandiwara yang paling berbahaya dalam hidupku. Dan aku harus memainkannya dengan sempurna. Rumah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini bagai penjara megah yang penuh dengan bahaya tersembunyi. Aku berjalan mengikuti Mas Arza ke ruang makan, di mana meja kayu panjang telah dihias dengan indah. Lilin aromaterapi menebar wangi vanila, aroma favoritku yang biasanya menenangkan, tapi malam ini justru membuatku mual. "Duduklah, sayang," ujar Mas Arza sambil menarik kursi untukku. "Aku masak spaghetti carbonara kesukaanmu." "Aduh, terima kasih, sayang," ucapku, berusaha menciptakan senyuman tulus. Tapi yang tercipta adalah ekspresi kaku yang semoga saja dia anggap sebagai kelelahan. Selama makan malam, aku harus berpura-pura normal. Harus mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan, tentang rencananya untuk liburan ke Bali bulan depan, hal-hal yang kini kusadari hanya kedok untuk menutupi niat jahatnya. "Kamu kenapa, Din?" Terlihat lelah sekali, tatapnya penuh perhatian, tangannya yang hangat menyentuh tanganku. Sentuhan yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa seperti sengatan listrik. "Iya, perjalanan dinasnya sangat melelahkan. Ditambah masalah bagasi tadi," jawabku sambil menunduk, menyembunyikan mata yang mungkin mengungkapkan ketakutan dan kemarahanku. "Besok kan hari Sabtu, kamu bisa istirahat seharian," ujarnya. "Kebetulan aku ada meeting pagi dengan klien dari luar kota. Jadi kamu bisa punya waktu untuk dirimu sendiri." "Meeting dengan klien? Atau meeting dengan Kak Vina untuk merampas warisanku?" batinku. "Wah, kebetulan sekali. Aku memang ingin bersantai saja besok," kataku seolah-olah bersemangat. "Mungkin nonton film atau baca buku seharian." Setelah makan malam, aku berpura-pura mengantuk berat dan langsung menuju kamar. Tapi begitu dia pergi ke ruang kerjanya, aku mulai bertindak. Dengan hati-hati, ku keluarkan perekam suara dari tas kecilku yang selalu kubawa. Alat itu kecil, tidak lebih besar dari koin 1000-an. Menurut Pak Husni, alat ini bisa merekam hingga jarak 10 meter dan aktif otomatis ketika mendeteksi suara. Masalahnya, bagaimana memasangnya di mobil? Kunci mobil biasanya ditaruh Mas Arza di meja kecil dekat pintu depan. Tapi dia masih terjaga di ruang kerja. Tiba-tiba, ide muncul. Aku mengambil ponsel dan meneleponnya. "Sayang, kamu masih ada kopi? Aku jadi susah tidur. Mau minum kopi hangat sedikit?" "Ada, aku buatkan dan bawa ke kamar." "Ya?" jawabnya. "Jangan, aku mau turun saja. Sekalian cari buku yang ingin kubaca besok," balasku cepat. Beberapa menit kemudian, aku berhasil turun ke lantai bawah. Mas Arza sedang sibuk di dapur membuat kopi. Ini kesempatanku. Dengan cepat, kuambil kunci mobil dari meja kecil dan menyelinap ke garasi. Mobil hitam itu terparkir rapi di sana. Hatiku berdebar kencang saat membuka pintu mobil. Di manakah tempat terbaik untuk memasang perekam? Akhirnya kupilih bagian bawah dashboard sebelah kiri, dekat dengan tempat duduk pengemudi. Tempat itu cukup tersembunyi tapi masih bisa menangkap suara dengan jelas. Tangan sedikit gemetar saat kurekatkan perekam kecil itu. Hanya butuh 30 detik, tapi terasa seperti 1 jam. Begitu selesai, aku segera keluar dari mobil dan kembali ke dalam rumah. Mas Arza masih di dapur.
Kopi sudah siap, sayang, ucapnya sambil menyerahkan mug padaku. Terima kasih, ucapku, berusaha tersenyum natural. Aku ambil buku dulu ya. Di perpustakaan kecil dekat ruang tamu, pikiranku melayang pada langkah selanjutnya. Pak Husni bilang besok pagi mereka akan bertindak. Artinya, aku harus punya bukti yang cukup sebelum mereka sempat melaksanakan niat jahatnya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, tapi pikiran tetap terjaga. Mas Arza tidur di sebelahku, napasnya teratur dan tenang. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur dengan begitu nyenyak setelah merencanakan pembunuhan? Kira-kira pukul 2 pagi, aku mendengar dia berbicara dalam tidurnya. Tidak, jangan, itu bukan rencanaku. Aku membuka mata dan melihat wajahnya yang berkeringat. Mimpi buruk? Atau penyesalan yang muncul dari alam bawah sadarnya? Dia bergumam lagi, kali ini lebih jelas. Vina, berhenti, kita tidak bisa. Tubuhku membeku. Bahkan dalam tidurnya, dia memikirkan Kak Vina dan rencana jahat mereka. Pukul 5 pagi, aku berpura-pura masih tidur ketika dia bangun dan bersiap-siap. Dari balik mata yang terpejam, kulihat dia berdiri di depan cermin sambil mengikat dasi dengan rapi. Wajahnya yang tampan kini bagai topeng iblis yang menyembunyikan kebusukan hati. Dinda, aku berangkat, bisiknya sambil mengecup keningku. Aku hanya bergumam pelan, pura-pura masih tertidur lelap. Begitu dia pergi, aku segera melompat dari tempat tidur dan menghubungi Pak Husni. Sudah terpasang? Tanyanya langsung. Sudah. Dia baru saja pergi. Jawabku. Bagus. Tim kami sudah mengawalnya. Kamu tetap di rumah sampai kami memberikan kode. Namun, tak sampai 10 menit kemudian, ponselku berdering. Dari nomor tak dikenal. Halo, sapaiku hati-hati. Dinda, ini Ibu Sari, tetangga sampingmu. Maaf mengganggu, tapi ada yang aneh dengan suamimu tadi pagi. Ibu Sari? Ada apa? Tanyaku waspada. Aku lihat dia tidak pergi sendirian. Ada wanita yang sudah menunggu di ujung jalan. Mereka naik mobil bersama. Jantungku berdetak kencang. Wanita? Seperti apa penampilannya, Bu? Tinggi, rambut coklat sebahu, pakai kacamata. Aku lihat mereka berpelukan sebelum masuk mobil. Kak Vina. Pasti dia. Mereka bahkan tidak bisa menunggu sampai di ban untuk bertemu. Terima kasih, Bu Sari. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Pintaku. Tentu, nak. Hati-hati saja. Begitu menutup telepon, aku segera menelepon Pak Husni lagi. Mereka bersama sekarang. Kak Vina sudah menjemputnya di ujung jalan. Kami tahu, jawab Pak Husni. Tim pengawas kami sudah melaporkan. Sekarang, bersiaplah. Kita akan segera bertindak. Bagaimana maksudnya? Kami punya rencana untuk membuat mereka berbicara. Percayalah padaku. Tak lama kemudian, ponselku menampilkan notifikasi dari aplikasi khusus yang dipasang Pak Husni untuk memantau perekam suara. Rekaman sudah mulai berjalan. Dengan gemetar, kuaktifkan speaker untuk mendengarkan langsung. Yakin tidak ada yang mencurigakan. Suara Kak Vina. Tenang, dia tidur pulas. Bahkan tidak curiga sedikitpun. Jawab Mas Arza. Bagus. Sekarang, kita fokus ke ban. Setelah ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kamu masih yakin dengan rencana untuk Dinda? Tanya Mas Arza. Suaranya sedikit ragu. Kita sudah membahas ini. Dia harus hilang. Seperti ayah. Aku menutup mulut untuk menahan teriakan. Mereka benar-benar mengakuinya. Obat yang sama. Tanya Mas Arza. Tentu. Tidak akan terdeteksi. Seperti yang kita lakukan pada ayah. Air mata mengalir deras di pipiku. Ini adalah pengakuan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Tapi ingat, suara Kak Vina kembali. Kali ini harus seperti kecelakaan. Mungkin dia terjatuh di kamar mandi, atau tersetrum. Sesuatu yang tidak mencurigakan. Aku masih tidak nyaman dengan ini, Vina. Jangan lemah sekarang. Kita sudah terlalu jauh. Atau kamu masih mencintainya? Tidak. Tentu tidak.
Hanya apa? Ingat, dengan warisan itu, kita bisa hidup mewah sepanjang hidup kita. Tidak perlu bekerja lagi. Dan yang terpenting, kita bisa bersama tanpa harus bersembunyi. Baiklah, setelah dari ban, kita eksekusi rencananya. Aku mematikan speaker, tidak kuat mendengar lebih lama lagi. Tubuhku gemetar tak terkendali. Mereka berencana membunuhku hari ini juga. Segera kuhubungi Pak Husni. Anda dengar itu? Suaraku bergetar. Kami dengar. Sekarang, keluar dari rumah itu. Sekarang juga. Tim kami akan menjemputmu. Tapi, tidak ada tapi, Dinda. Mereka berencana membunuhmu hari ini. Kamu tidak aman di sana. Dengan tangan gemetar, kuambil tas kecil dan beberapa dokumen penting. Lalu, dengan hati-hati, aku melangkah menuju pintu depan. Tapi tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku mendengar suara mobil mendekat. Dari jendela, kulihat mobil hitam itu kembali ke rumah. Mereka pulang lebih awal. Dan aku terjebak di dalam rumah bersama para pembunuh. Detik-detik berikutnya terasa seperti adegan film yang diperlambat. Jantungku berdebar kencang, napas tersengal. Mereka kembali. Apa yang harus kulakukan? Dengan cepat, kuambil keputusan untuk bersembunyi di ruang penyimpanan di bawah tangga. Tempat kecil yang jarang digunakan dan memiliki celah untuk melihat ke ruang tamu. Baru saja kusembunyikan diri, kudengar pintu depan terbuka. Suara sepatu hak tinggi Kak Vina berderak di lantai marmer. Diikuti langkah berat Mas Arza. Kenapa kita harus kembali? Ini membuang waktu, protes Kak Vina dengan suara kesal. Kunci berangkas bangku ketinggalan, jawab Mas Arza singkat. Aku taruh di laci meja kerjaku tadi malam. Kak Vina mendesah kesal. Cepat ambil. Kita harus jadi yang pertama di bank saat mereka buka. Dari celah sempit, kulihat Mas Arza bergegas menuju ruang kerjanya sementara Kak Vina berdiri di ruang tamu, melihat sekeliling dengan mata waspada. Dia berjalan mendekati tangga, seolah-olah mencium adanya sesuatu yang tidak beres. Dinda masih tidur? Tanyanya ketika Mas Arza kembali. Sepertinya. Pintu kamar masih tertutup, jawab Mas Arza sambil mengocok kunci di tangannya. Ayo pergi. Tapi Kak Vina tidak bergerak. Matanya yang tajam menyapu ruangan, berhenti pada muk kopi yang masih kutinggalkan di meja kecil. Arza, kamu bilang tadi Dinda masih tidur? Iya, kenapa? Tapi ini, Kak Vina mengangkat muk kopi yang masih berisi setengah. Kopinya masih hangat. Wajah Mas Arza berubah. Mungkin dia bangun sebentar lalu tidur lagi. Atau mungkin dia mendengar kita, bisik Kak Vina dengan suara berbahaya. Coba periksa kamarnya. Mereka berdua menaiki tangga dengan langkah cepat. Ini kesempatanku. Dengan cepat, aku merayap keluar dari persembunyian dan membuka ponsel. Jari-jariku gemetar mengetik pesan darurat ke Pak Husni. Mereka kembali. Di rumah. Curiga. Sebelum sempat mengirim, kudengar langkah mereka turun dengan cepat. Dia tidak ada di kamar, teriak Mas Arza. Aku membeku. Tidak sempat menyembunyikan diri lagi. Ketika mereka sampai di bawah, Kak Vina langsung menatapku dengan mata menyala-nyala. Well, adikku yang manis sudah bangun pagi sekali, ucapnya dengan senyum tipis. Sedang apa di sini? Aku mau buat sarapan, jawabku, berusaha tenang. Kalian kenapa pulang lagi? Mas Arza melihatku dengan tatapan berbeda, tatapan yang tidak lagi menyembunyikan kebencian. Kamu dengar sesuatu tadi pagi, Dinda? Tidak, aku baru bangun. Kenapa? Balasku, berusaha terdengar polos. Kak Vina mendekat, matanya menyelidik. Kamu yakin tidak dengar percakapan kami di mobil tadi pagi? Atau mungkin, kamu memasang sesuatu di mobil kami? Jantungku hampir berhenti. Mereka tahu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Kak. Tiba-tiba, ponselku berdering. Dari Pak Husni. Kak Vina dengan cepat merebut ponsel dari tanganku. Sepertinya adik kita ini tidak sendirian, ujarnya sambil membaca pesan yang belum sempat terkirim. Matanya membesar. Dia sudah mengirim pesan. Mas Arza langsung menghampiriku. Wajahnya merah marah.
Jadi kamu tahu segalanya? Kamu tahu tentang ayah? Tentang rencana kami? Apa? Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Bantahku, mundur perlahan. Jangan bohong, bentak Kak Vina. Kamu bekerja sama dengan Husni, ya? Dia selalu membelamu sejak kecil. Mereka mendekat, mengepungku. Aku terjebak di antara mereka dan dinding. Tolong, jangan. Kita harus mengubah rencana, ucap Kak Vina pada Mas Arza. Kita harus menyelesaikannya sekarang. Di sini? Tapi... Mas Arza ragu. Kita tidak punya pilihan. Dia tahu segalanya. Dan Husni pasti sudah mengirim orang ke sini. Kak Vina mengambil pisau dari rak dapur. Kecelakaan di dapur. Terpeleset dan tertusuk pisau. Masuk akal, bukan? Aku melihat sekeliling dengan panik, mencari jalan keluar. Kemudian kulihat lampu darurat berkedip merah di plafon. Tanda bahwa Pak Husni dan timnya sudah sampai. Polisi sudah di luar, teriakku, berharap bisa menghentikan mereka. Mereka berdua menoleh ke jendela. Itu kesempatanku. Dengan sekuat tenaga, kudorong Mas Arza hingga terjatuh dan berlari ke pintu depan. Tapi Kak Vina dengan cepat mengejar, menarik rambutku dari belakang. Jangan coba-coba lari, adik, desisnya di telingaku. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Pak Husni berdiri di sana dengan 4 orang polisi berseragam. Bribtu Agus ada di antara mereka. Lepaskan dia, perintah Bribtu Agus. Kak Vina dan Mas Arza membeku. Pisau jatuh dari tangan Kak Vina dengan suara berdentang. Kami punya semua rekaman percakapan kalian, kata Pak Husni dengan suara tegas. Termasuk pengakuan kalian tentang pembunuhan terhadap almarhum Bapak Satria Wijaya. Wajah mereka berdua pucat pasi. Rekaman? Apa maksudmu? Tanya Mas Arza. Dinda memasang perekam di mobil kalian. Jelas Bribtu Agus sambil mengangkat bukti dalam kantong plastik. Kami sudah mendengar semua rencana kalian. Tentang wasiat palsu, rencana pembunuhan terhadap Dinda, dan yang paling penting, pengakuan kalian tentang pembunuhan terhadap ayah mereka. Kak Vina tertawa getir. Kalian pikir itu cukup? Itu hanya rekaman suara. Bisa saja itu hasil rekayasa. Tidak ketika disertai dengan bukti lain, sahut Pak Husni. Kami sudah mengantongi pernyataan dari mantan asisten rumah tangga kalian yang melihat Vina mencampur obat ayahnya. Juga laporan dari apotek tentang pembelian obat yang tidak wajar oleh Arza. Satu persatu polisi mendekati mereka dengan borgol. Kak Vina menatapku dengan mata penuh kebencian. Kau pikir menang, Dinda? Kau selalu jadi anak emas ayah. Selalu dapat yang terbaik. Aku tidak pernah meminta semuanya, Kak. Jawabku dengan suara bergetar. Aku hanya ingin kakak yang menyayangiku. Bukan ini. Mas Arza diam saja. Kepalanya tertunduk dalam rasa malu. Tapi ketika polisi akan memborgolnya, dia menatapku. Aku minta maaf, Dinda. Aku tidak bermaksud. Jangan dengarkan dia, Arza, potong Kak Vina. Dia akan tetap menyerahkan kita ke polisi. Bribtu Agus memimpin kedua tersangka keluar rumah. Kak Vina masih terus mengumpat, sementara Mas Arza tampak hancur. Pak Husni mendekatiku, memelukku erat. Sudah berakhir, nak. Mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. Tapi aku tahu, ini belum benar-benar berakhir. Perjalanan untuk memulihkan segala sesuatu yang telah hancur masih panjang. Warisan mungkin bisa direbut kembali, tapi kepercayaan dan keluarga yang sudah runtuh, itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk disembuhkan. Dari jendela, kulihat mereka dimasukkan ke dalam mobil patroli. Kak Vina masih menatapku dengan pandangan membara, sementara Mas Arza tidak lagi berani menatapku. Mereka akan menghadapi pengadilan. Tapi bagiku, ini adalah awal dari proses penyembuhan luka yang dalam, luka oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Setelah keributan itu usai, rumah yang megah itu terasa sunyi dan hampa. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas, masih terguncang oleh segala yang terjadi. Pak Husni dengan sigap mengatur segalanya, memastikan bukti-bukti diserahkan dengan benar, berkoordinasi dengan polisi, dan yang paling penting,
menjagaku yang masih gemetar hebat. Kamu harus packing beberapa barang, Dinda, ujar Pak Husni dengan suara lembut. Tidak aman bagimu tinggal di sini sendirian untuk sementara waktu. Apa mereka bisa dibebaskan? Tanyaku, suara masih bergetar. Pak Husni menggeleng. Mereka ditahan dengan tuduhan berat, konspirasi pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan pemalsuan dokumen. Mereka tidak akan bebas dalam waktu dekat. Saat aku berjalan menuju kamar untuk mengambil barang-barang, mataku tertumbuk pada foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Mas Arza tersenyum bahagia dengan tangan melingkari pinggangku. Bagaimana mungkin seseorang yang tampaknya begitu mencintaiku bisa menyimpan rencana jahat seperti itu? Jangan menyiksa diri dengan kenangan-kenangan itu, Nak, ucap Pak Husni dari pintu kamar. Orang yang kau kenal selama ini hanyalah topeng yang dipakai dengan sempurna. Dia membantu mengemasi barang-barang pentingku. Saat membuka laci, secara tidak sengaja kutemukan sebuah buku catatan kecil yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian dalam. Buku itu berwarna hitam dengan sampul keras. Ini apa? Tanyaku sambil membukanya. Isinya membuat nafasku tersendat. Itu adalah catatan Mas Arza yang berisi detail rencana mereka. Mulai dari pendekatannya pada Kak Vina, racun yang digunakan untuk ayah, hingga timeline untuk menyingkirkanku. Tertanggal 6 bulan yang lalu, bahkan sebelum ayah meninggal. Pak Husni, lihat ini, seruku. Dia mengambil buku catatan itu dan membacanya dengan mata semakin membesar. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Lebih dari yang kita bayangkan. Di halaman terakhir, ada sebuah catatan yang membuatku merinding. Vina semakin tidak sabar. Dia ingin warisan secepatnya. Mungkin lebih baik kita percepat jadwal untuk Dinda. Kecelakaan mobil? Atau mungkin perampokan yang gagal? Mereka sudah merencanakan pembunuhanku sejak lama. Bisikku, tubuh gemetar. Pak Husni memegang bahuku kuat-kuat. Ini akan memastikan mereka tidak bisa kabur dari hukuman. Setelah mengemasi barang, kami menuju kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Di ruang interogasi, melalui kaca satu arah, kulihat Kak Vina dan Mas Arza dipisahkan. Wajah mereka tampak hancur. Tapi yang membuatku terkejut adalah ekspresi Mas Arza yang justru terlihat lega. Bribtu Agus keluar dari ruang interogasi. Mereka mengaku hampir segalanya. Terutama Arza, dia seperti ingin membersihkan hati nuraninya. Bisa aku bicara dengannya? Tanyaku tiba-tiba. Pak Husni dan Bribtu Agus saling memandang. Apa kau yakin? Tanya Pak Husni. Aku butuh penutupan. Butuh mendengar langsung darinya. Jawabku tegas. Akhirnya diizinkan, aku masuk ke ruang interogasi tempat Mas Arza ditahan. Dia terkejut melihatku. Lalu menundukkan kepalanya dalam rasa malu. Kenapa, Arza? Tanyaku, duduk di depannya. Apa yang kulakukan sampai kau membenciku sebegitunya? Dia menggeleng, masih tidak berani menatapku. Aku tidak membencimu, Dinda. Sebenarnya, aku mencintaimu. Jangan ngata-ngatai aku lagi, Hardikku. Suara bergetar. Kau dan kakakku merencanakan pembunuhanku. Kau membunuh ayah. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Awalnya, hanya tentang uang. Vina yang mendekatiku. Dia bilang warisan ayahnya sangat besar, dan dia tidak mau berbagi denganmu. Katanya kamu selalu jadi anak emas, dapat segalanya. Jadi kau membunuh ayah hanya karena uang. Tangisku tak tertahankan. Tidak, bantahnya. Aku tidak tahu rencana untuk ayahmu sampai semuanya terjadi. Vina yang melakukannya. Dia yang mencampur obatnya. Aku hanya menutupi. Dan rencana untuk membunuhku. Dia menarik napas dalam. Aku tidak pernah benar-benar ingin melakukannya. Tapi Vina, dia mengancam akan memberitahumu tentang hubungan kami. Aku terjebak. Aku tidak percaya padamu, Arza. Buku catatan hitammu membuktikan segalanya. Matanya membesar. Kau menemukan buku itu? Ya.
Dan itu akan memastikan kau dan Kak Vina mendapat hukuman yang setimpal. Dia terdiam lama, lalu berkata dengan suara lirih, aku pantas mendapatkannya. Tapi ketahuilah, Dinda, sebagian dari diriku benar-benar mencintaimu. Aku hanya lemah. Aku tidak peduli lagi, jawabku dingin. Cinta tidak merencanakan pembunuhan. Saat aku berdiri untuk pergi, dia memanggilku. Dinda, tolong jaga Boni. Boni adalah anjing peliharaan kami yang kami adopsi bersama 2 tahun lalu. Perhatiannya yang tiba-tiba pada Boni membuatku tersentuh. Tapi kemudian kuingat bahwa ini mungkin lagi-lagi bagian dari manipulasi. Aku akan menjaganya. Tapi bukan untukmu. Untuk Boni sendiri. Keluar dari ruangan, aku bertemu dengan Pak Husni yang menungguku. Bagaimana? Tanyanya. Aku sudah dapat penutupan yang kubutuhkan, jawabku. Sekarang, mari kita fokus pada langkah selanjutnya. Di ruang lain, Kak Vina masih bersikap membangkang. Bahkan melalui kaca satu arah, aku bisa melihat kemarahannya yang meluap. Dia menolak berbicara, menolak mengaku, bahkan menolak pengacara yang disediakan untuknya. Vina seperti itu sejak tadi, ujar Bribtu Agus. Dia mengancam akan membalas semuanya begitu bebas. Dia tidak akan bebas dalam waktu dekat, sahut Pak Husni. Dengan bukti-bukti yang kita punya, plus pengakuan Arza, dia akan menghadapi tuntutan berat. Malam itu, aku menginap di rumah Pak Husni. Di kamar yang disediakan, aku mencoba memproses segala yang terjadi. Ponselku berdering, beberapa kali dari teman-teman yang sudah mendengar kabar tersebut. Tapi satu panggilan yang tidak terduga membuatku terkejut. Dinda? Ini Ibu Sari lagi. Maaf mengganggu. Tapi tadi ada orang aneh berkeliaran di sekitar rumahmu. Aku pikir harus kukabarkan. Orang aneh? Seperti apa, Bu? Pria tinggi, pakai jaket hoodie. Dia mengambil foto rumahmu dari berbagai sudut. Aku sudah panggil security kompleks, tapi dia langsung pergi. Setelah menutup telepon, aku segera menghubungi Bribtu Agus. Apakah mungkin Kak Vina punya kaki tangan lain? Tanyaku. Kami akan menyelidiki. Untuk sementara, tinggallah di tempat yang aman. Berbaring di tempat tidur, pikiranku kalut. Mungkin ini belum benar-benar berakhir. Mungkin masih ada bahaya lain yang mengintai. Tapi satu hal yang kuyakini, aku tidak akan lagi menjadi korban yang lemah. Pertempuran mungkin belum selesai, tapi kali ini, aku akan siap. 3 hari telah berlalu sejak penangkapan Kak Vina dan Mas Arza. Aku masih tinggal di rumah Pak Husni, mencoba memulihkan diri sambil mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Namun, ketenangan itu terusik ketika Bribtu Agus datang dengan wajah serius. Kami mendapat informasi mengejutkan, ujarnya sambil duduk di ruang tamu. Vina ternyata punya koneksi dengan organisasi kriminal. Dia menyewa seseorang untuk mengawasi Dinda. Pak Husni mengerutkan kening. Jadi laporan Ibu Sari tentang pria berjaket hoodie itu benar adanya? Ya, jawab Bribtu Agus. Dan sekarang, dengan Vina ditahan, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan kaki tangannya itu. Aku menarik napas dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kami punya ide, ujar Pak Husni. Tapi ini agak berisiko. Kita akan memberi mereka apa yang mereka cari, tapi dengan cara kita. Malam itu, dengan pengawasan ketat dari polisi, aku kembali ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen penting. Rumah itu terasa begitu asing sekarang, penuh dengan kenagan pahit. Saat membuka berangkas pribadiku, secara tidak sengaja kutemukan surat lain dari ayah yang terselip di balik dokumen-dokumen. Untuk Dinda tersayang. Jika kau membaca surat ini, berarti kecurigaanku terhadap Vina dan Arza terbukti benar. Aku telah menyimpan bukti-bukti tentang rencana jahat mereka di safety deposit box dengan nama Aurora. Kodenya adalah tanggal ulang tahun ibumu. Jaga dirimu baik-baik, sayang. Ayah selalu menyayangimu. Tanganku gemetar memegang surat itu. Bukti.
Ayah meninggalkan bukti. Segera kuhubungi Pak Husni. Kita harus mengambil bukti itu secepatnya, katanya bersemangat. Tapi kita harus berhati-hati. Jika Vina punya kaki tangan, mereka mungkin juga mencari ini. Keesokan harinya, kami pergi ke bank di mana safety deposit box, Aurora, disimpan. Tapi yang kami temukan membuat hati kami hancur. Safety deposit box itu sudah kosong. Siapa yang mengambil isinya? Tanyaku panik. Manajer bank memeriksa catatan. Ini aneh. Box ini diakses seminggu yang lalu oleh. Dia melihat catatan lagi. Oleh Anda sendiri, Ibu Dinda. Aku? Tapi aku bahkan tidak tahu tentang box ini sampai kemarin. Pak Husni langsung paham. Vina. Dia pasti memalsukan identitasmu. Kembali ke rumah Pak Husni, kami merasa kehilangan harapan. Tanpa bukti tambahan, kemungkinan besar Kak Vina dan Mas Arza hanya akan dihukum untuk percobaan pembunuhan, bukan untuk pembunuhan ayah. Tunggu, ucapku tiba-tiba. Apa mereka menyadari bahwa kita tahu tentang safety deposit box ini? Mungkin tidak, jawab Pak Husni. Kalau begitu, mari kita berpura-pura bahwa kita belum tahu box itu sudah kosong. Kita buat mereka percaya bahwa kita akan mengambil bukti itu. Bribtu Agus mengangguk setuju. Kita bisa menyebar informasi palsu bahwa kita akan mengakses safety deposit box besok. Jika ada kaki tangan Vina, mereka pasti akan mencoba mencegahnya. Rencana pun disusun. Esok paginya, kami mengumumkan rencana rahasia kepada beberapa orang yang dicurigai, termasuk pengacara yang sebelumnya membantu Kak Vina. Informasi itu dengan cepat menyebar. Sorenya, seperti yang diperkirakan, pria berjaket hoodie itu kembali terlihat mengawasi rumah Pak Husni. Kali ini, tim Bribtu Agus sudah siap. Mereka berhasil menangkapnya saat mencoba memasang alat penyadap. Namanya Rio, lapor Bribtu Agus beberapa jam kemudian. Dia mengaku disewa oleh Vina untuk mengawasi Dinda dan mengambil semua bukti yang mungkin ada. Apakah dia yang mengambil isi safety deposit box? Tanyaku. Rio mengangguk lesu. Vina menyuruhku mengambilnya seminggu sebelum penangkapannya. Tapi, isinya tidak kuserahkan padanya. Mata kami berbinar. Di mana isinya sekarang? Tanya Pak Husni. Di apartemenku. Aku berniat memeras Vina dengan bukti-bukti itu. Kami segera menuju apartemen Rio. Di sana, dalam sebuah koper tersembunyi, kami menemukan segudang bukti, catatan transaksi mencurigakan antara Kak Vina dan Mas Arza, resep obat yang dipalsukan, bahkan rekaman percakapan mereka berdua tentang rencana membunuh ayah. Ini lebih dari yang kita harapkan, bisik Pak Husni tak percaya. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah jurnal milik ayah yang mencatat semua kecurigaannya selama berbulan-bulan sebelum kematiannya. Di halaman terakhir, tertulis, "Hari ini aku konfrontasi Vina tentang hubungan terlarangnya dengan Arza. Dia tidak menyangkal. Malah mengancam akan membunuhku jika tidak menyerahkan semua warisan. Aku harus melindungi Dinda. Besok akan kuubah wasiat. Semua untuk Dinda. Tuhan, lindungi putriku." Air mataku mengalir deras. Ayah tahu segalanya. Dan dia mencoba melindungiku sampai akhir. Kini tidak ada keraguan lagi, ucap Bribtu Agus. Dengan bukti-bukti ini, mereka akan dihukum seberat-beratnya. Kembali ke kantor polisi, kami menunjukkan temuan baru ini. Wajah Kak Vina berubah pucat ketika melihat jurnal ayah. Bahkan sikapnya yang selama ini keras, mulai retak. "Kau pikir kau menang?" desisnya padaku. "Kau akan membayar untuk ini, Dinda." "Tidak, Kak. Justru kau yang akan membayar semua yang kau lakukan pada ayah." Esok harinya, di pengadilan, jaksa menambahkan tuduhan pembunuhan berencana terhadap Kak Vina dan Mas Arza. Dengan bukti-bukti baru yang kuat,
Mereka tidak memiliki peluang untuk kabur. Saat persidangan, Mas Arza memilih untuk mengaku dan bersaksi melawan Kak Vina. Dia menceritakan semua detail kejam rencana mereka. Kak Vina, di sisi lain, tetap membangkang sampai akhir. Ketika hakim membacakan vonis, penjara seumur hidup untuk Kak Vina dan 20 tahun untuk Mas Arza, aku akhirnya bisa bernapas lega. Keadilan untuk ayah akhirnya ditegakkan. Tapi di balik kemenangan ini, ada luka yang dalam. Keluarga yang hancur, kepercayaan yang dikhianati, dan kenangan-kenangan indah yang ternyata palsu. Beberapa minggu kemudian, aku mengunjungi makam ayah untuk pertama kalinya sejak pengadilan. Dengan membawa bunga kesukaannya, aku berdiri di depan nisannya dengan perasaan campur aduk. Ayah, kami menang, bisikku. Keadilan telah ditegakkan. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Angin sepau-sepau berhembus, seolah membawa pesan damai dari ayah. Aku tahu perjalanan masih panjang, harus membangun kembali hidup, mengelola warisan dengan bijak, dan yang paling penting, belajar untuk percaya lagi. Tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah aku bertahan. Dan seperti pesan terakhir ayah, aku harus terus kuat, tidak peduli apapun yang terjadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak persidangan berakhir. Aku sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaman, mencoba memulai kehidupan baru. Warisan ayah telah kukelola dengan bantuan Pak Husni, mendirikan yayasan amal atas nama ayah seperti yang selalu diimpikannya. Suatu sore, ketika sedang merapikan berkas-berkas lama dari rumah masa kecil, secara tidak sengaja kutemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik lemari buku ayah. Kotak itu terkunci rapat, dan tidak ada kunci yang cocok. Mungkin kita harus memanggil tukang kunci, usul Pak Husni yang kebetulan sedang berkunjung. Tapi sesuatu mendorongku untuk mencoba kombinasi yang tiba-tiba terlintas di pikiran. Tanggal ulang tahun ibu. Klik, kotak itu terbuka. Di dalamnya, kami menemukan harta karun kenangan, surat-surat cinta ayah dan ibu, foto-foto keluarga saat kami masih kecil, dan sebuah diari ibu yang tidak pernah kami ketahui keberadaannya. Baca ini, bisikku pada Pak Husni, membuka halaman pertama diari ibu. Hari ini Vina berulang tahun yang ke-10. Dia semakin cantik, tapi aku melihat ada kegelapan dalam matanya. Dokter mengatakan itu normal setelah trauma kehilangan orang tua kandungnya, tapi aku khawatir. Aku terkesima. Orang tua kandung? Apa maksudnya ini? Kami terus membaca, dan semakin terungkap rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Kak Vina ternyata adalah anak angkat. Orang tua kandungnya tewas dalam kecelakaan mobil ketika dia berusia 8 tahun. Dan ayah ibuku mengadopsinya karena mereka adalah sahabat dekat orang tua kandung Vina. Vina semakin sering marah-marah. Hari ini dia memukul Dinda yang masih bayi sampai menangis. Katanya dia iri karena Dinda adalah anak kandung kami. Tuhan, bantu aku untuk mencintainya seperti mencintai Dinda. Pak Husni menghela napas berat. Jadi selama ini, semua berasal dari rasa tidak aman dan kecemburuan yang terpendam sejak kecil. Kami menemukan lebih banyak catatan yang mengungkap perjalanan hidup Kak Vina, bagaimana dia selalu merasa menjadi anak kedua, bagaimana dia berusaha mendapatkan perhatian lebih dengan berbagai cara, termasuk dengan menyakitiku diam-diam saat kami kecil. Lihat ini, ucap Pak Husni sambil menunjukkan surat dari psikolog anak. Vina didiagnosis memiliki gangguan kepribadian sejak remaja. Tapi orang tuamu memilih untuk menyembunyikannya dan berharap dengan kasih sayang, dia akan membaik. Aku terduduk lemas. Selama ini kita tidak tahu. Ayah ibu tidak pernah memberitahu. Mungkin mereka ingin melindungimu. Atau melindungi Vina. Di bagian bawah kotak, ada sebuah amplop tebal bertuliskan, untuk Vina. Dengan hati-hati, kubuka amplop itu. Isinya adalah dokumen pengakuan bahwa Kak Vina adalah anak angkat, sertifikat properti dari orang tua kandungnya yang selama ini dikelola ayah, dan surat wasiat khusus yang menyatakan bahwa separuh dari warisan sebenarnya adalah hak Kak Vina dari orang tua kandungnya. Astaga, bisikku. Ayah sebenarnya sudah menyiapkan semua ini.
Dia ingin Vina tahu kebenaran dan menerima warisan dari orang tua kandungnya. Pak Husni memeriksa dokumen-dokumen itu. Nilai properti dari orang tua kandung Vina ini sangat besar. Bahkan mungkin lebih besar dari warisan ayahmu. Jadi selama ini, perebutan warisan itu sebenarnya tidak perlu terjadi? Jika saja Kak Vina tahu, dia sebenarnya sudah memiliki kekayaan yang cukup dari orang tua kandungnya sendiri? Apa kita harus menunjukkan ini padanya? Tanyaku. Pak Husni berpikir sejenak. Ini bisa menjadi bahan banding untuk mengurangi hukumannya. Tapi, setelah semua yang dia lakukan, apa pantas? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh penemuan baru ini. Bagaimana hidup ini bisa berbeda jika Kak Vina tahu kebenaran sejak awal? Apakah semua tragedi ini bisa dihindari? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Kak Vina di penjara. Dia terlihat lebih kurus dan tua, tapi matanya masih memancarkan kebencian yang sama. Apa yang kau inginkan? Sergahnya saat melihatku. Aku menemukan sesuatu yang harus kau ketahui, kataku sambil meletakkan kotak kayu di antara kami. Dengan enggan, dia mulai memeriksa isinya. Aku mengamati reaksinya, dari sikap acuh tak acuh, menjadi penasaran, lalu terkejut, dan akhirnya hancur. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Tangannya gemetar memegang surat pengakuan pengangkatan dirinya. Orang tua kandungmu meninggalkan properti yang sangat besar. Ayah mengelolanya semua dan itu sebenarnya sudah hakmu. Dia terus membaca, air mata mulai mengalir di pipinya. Selama ini, aku pikir mereka tidak mencintaiku seperti mencintaimu. Aku pikir aku harus memperjuangkan tempatku. Salah satu alasan ayah tidak memberitahumu adalah karena saran psikolog. Mereka khawatir kau tidak bisa menerimanya di usia yang masih terlalu muda. Kak Vina menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Aku membunuh orang yang membesarku seperti anak kandung sendiri. Orang yang sebenarnya sangat menyayangiku. Dia menangis tersedu-sedu, tubuhnya terguncang hebat. Apa yang telah kulakukan? Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku diam, membiarkannya menumpahkan semua penyesalannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara parau, "Dinda, aku tidak pantas meminta maaf. Tapi ketahuilah, andai saja aku tahu kebenaran ini sebelumnya, hidup akan berbeda," simpulku. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Sebelum pergi, dia memanggilku. "Dinda, properti dari orang tua kandungku. Gunakanlah untuk hal yang baik. Aku tidak pantas mendapatkannya." "Kita bicarakan nanti," jawabku. "Sekarang, fokuslah untuk memperbaiki dirimu." Keluar dari penjara, hatiku terasa berat. Melihat Kak Vina yang hancur dan penuh penyesalan tidak memberiku kepuasan, justru membuatku sedih. Segala sesuatu bisa berbeda jika saja komunikasi dalam keluarga kami lebih terbuka. Pak Husni yang menungguku di luar melihat ekspresiku. "Bagaimana?" "Dia hancur," jawabku singkat. "Tapi mungkin ini yang dibutuhkan untuk menyadari kesalahannya." Dalam perjalanan pulang, aku memutuskan sesuatu. "Pak Husni, aku ingin menggunakan properti dari orang tua kandung Vina untuk mendirikan yayasan rehabilitasi narapidana. Mungkin dengan cara itu, kita bisa membantu orang-orang seperti Vina mendapatkan kesempatan kedua." Dia tersenyum bangga. "Itu ide yang mulia, Nak. Ayahmu pasti sangat bangga padamu." Malam itu, di apartemenku yang sunyi, kubaca kembali diari ibu. Di halaman terakhir, tertulis, "Hari ini Vina memelukku dan berkata, 'Ibu, untuk pertama kalinya, mungkin ada harapan untuk kita semua. Kasih sayang dan pengertian adalah kunci segalanya.'" Air mataku menetes. Andai saja ibu masih ada, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Sekarang, yang penting adalah bagaimana kita melanjutkan hidup dengan hikmah dari masa lalu. Dengan tekad baru, aku mulai merencanakan masa depan, bukan dengan kebencian atau dendam, tapi dengan harapan bisa membuat perubahan positif, sekaligus menghormati memori ayah ibu yang telah berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga kami. 6 bulan telah berlalu sejak penemuan kotak rahasia itu. Yayasan rehabilitasi narapidana yang kurencanakan mulai mengambil bentuk,
dengan proses hukum untuk mengalihkan properti warisan orang tua kandung Kak Vina sedang berjalan. Namun, kedamaian ini tiba-tiba terusik oleh kunjungan tak terduga dari Bribtu Agus suatu pagi. Kami mendapat informasi mengkhawatirkan, ujarnya dengan wajah serius. Ada upaya pembebasan Vina dengan alasan kesehatan mental. Pak Husni yang sedang minum teh hampir tersedak. Apa? Tapi vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Tim pengacara baru Vina mengajukan banding dengan bukti baru, diagnosis gangguan kepribadian sejak kecil yang disembunyikan oleh orang tuanya. Aku merasa dunia berputar. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia melakukan pembunuhan. Dalam hukum, ada yang namanya diminished responsibility. Jelas Pak Husni dengan nada prihatin. Jika mereka bisa membuktikan Vina tidak sepenuhnya sadar atas tindakannya karena gangguan mental yang tidak diobati. Bribtu Agus mengangguk. Mereka membawa saksi ahli dari luar negeri. Dan yang lebih mengkhawatirkan, beberapa mantan narapidana yang direhabilitasi oleh yayasan kita ternyata mata-mata Vina. Aku terduduk lemas. Jadi selama ini, semua upaya kita untuk membantu orang-orang itu dimanfaatkan olehnya. Tampaknya begitu, jawab Bribtu Agus. Vina masih sangat berbahaya, bahkan dari balik penjara. Kami segera mengadakan pertemuan darurat dengan tim pengacara kami. Ruang rapat di kantor Pak Husni dipenuhi oleh ketegangan. Kita butuh strategi baru, ujar Pak Rudi, pengacara utama kami. Mereka akan menggunakan penemuan kotak rahasia itu untuk membuktikan bahwa Vina adalah korban pengabaian keluarga. Tapi ayah ibuku tidak mengabaikannya, protesku. Mereka justru menyembunyikan diagnosis itu untuk melindunginya. Di pengadilan, niat baik tidak selalu terlihat jelas, sahut Pak Rudi. Yang terlihat adalah fakta bahwa mereka menyembunyikan kondisi mentalnya dan statusnya sebagai anak angkat. Pak Husni menghela napas. Kita perlu bukti bahwa Vina sepenuhnya sadar atas tindakannya. Bahwa ini bukan karena gangguan mental, tapi murni keserakahan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku kalut. Jika Kak Vina bebas, tidak hanya nyawaku yang dalam bahaya, tapi juga semua upayaku untuk menebus kesalahan keluarga dengan membantu orang lain melalui yayasan. Keesokan paginya, ide muncul. Bagaimana jika kita mengunjungi Mas Arza? Usulku pada Pak Husni. Dia pasti tahu sisi Vina yang sebenarnya. Bribtu Agus mengatur pertemuan di penjara berkeamanan tinggi tempat Mas Arza ditahan. Dia terlihat lebih tenang dan lebih tua dari ingatanku. Dinda, ucapnya dengan sopan. Aku dengar tentang banding Vina. Kami butuh bantuanmu, Arza. Kami butuh bukti bahwa Vina sepenuhnya sadar atas semua tindakannya. Dia terdiam lama, matanya menatap lantai. Selama di sini, aku banyak berpikir. Aku sudah melakukan hal-hal mengerikan, tapi Vina. Dia menggeleng. Vina memang punya masalah, tapi dia sangat sadar apa yang dilakukannya. Apakah kamu bersedia menjadi saksi? Tanya Pak Husni. Bahkan jika itu berarti hukumanku bisa diperberat. Kami akan mengajukan pembelaan untuk pengurangan hukuman atas kerjasamamu. Janji Pak Husni. Mas Arza menghela napas. Aku akan lakukan. Bukan untuk pengurangan hukuman, tapi untuk menebus kesalahanku. Dia kemudian bercerita panjang lebar tentang sisi gelap Kak Vina yang selama ini tidak ku ketahui. Bagaimana dia dengan sengaja memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dia merencanakan segalanya dengan detail mengerikan. Bahkan bagaimana dia mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika Mas Arza tidak menuruti keinginannya. Dia pernah bilang, kenang Mas Arza dengan suara bergetar. Jika kau tidak mau membantu, aku akan bunuh diri dan tinggalkan surat yang menyalahkanmu. Aku terjebak. Pak Husni mencatat semua dengan cermat. Ini sangat berharga. Tapi kita butuh bukti fisik. Ada satu hal, kata Mas Arza tiba-tiba. Vina punya diari digital yang disimpannya di cloud. Passwordnya adalah nama anjing peliharaan masa kecilnya, Bonbon.
Kembali di kantor Pak Husni, dengan bantuan ahli IT dan surat perintah pengadilan, kami berhasil mengakses diari digital Kak Vina. Isinya membuat bulu kuduku berdiri. Hari ini aku bertemu dengan psikolog. Bodoh sekali. Dia pikir aku tidak sadar aku memanipulasinya. Gampang sekali membuat orang percaya aku korban. Ayah angkatku benar-benar naif. Dengan sedikit air mata, dia percaya aku butuh terapi. Padahal aku hanya butuh akses ke dokumen-dokumennya. Dinda yang menyebalkan. Selalu jadi anak baik. Tapi aku akan pastikan dia mendapat pelajaran. Dan yang paling mengerikan, obat bekerja sempurna. Ayah angkatku akhirnya pergi. Sekarang tinggal Dinda. Dan warisan itu akan sepenuhnya milikku. Aku memang jenius. Pak Husni mematikan tablet dengan wajah pucat. Ini bukti yang sangat kuat. Dia benar-benar sadar dan bangga dengan apa yang dilakukannya. Bribtu Agus segera membuat salinan untuk jaksa. Ini akan menghentikan bandingnya. Tapi malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku mendapat telepon dari penjara. Kak Vina ingin bertemu, mendesak. Dengan pengawalan ketat, aku menemuinya. Wajahnya tampak berbeda, dingin dan penuh perhitungan. Kau pikir menang dengan diariku, ujarnya tanpa basa-basi. Kau tidak akan bebas, Vina. Terlalu banyak bukti terhadapmu. Dia tersenyum sinis. Aku tidak perlu bebas untuk menghancurkanmu, Dinda. Aku masih punya sekutu di luar. Dan mereka punya perintah. Jika sesuatu terjadi padaku, mereka akan menyelesaikan pekerjaan yang tidak tuntas. Apakah itu ancaman? Peringatan, katanya. Hentikan banding ini, atau kau akan menyesal. Aku berdiri. Aku tidak takut padamu lagi, Vina. Ayah dan ibu akan sangat kecewa melihatmu seperti ini. Untuk sesaat, matanya menunjukkan kedipan kesedihan. Tapi kemudian kembali dingin. Pilihan ada di tanganmu, adik. Keluar dari penjara, aku tahu ini bukan lagi tentang hukum atau keadilan. Ini tentang pertarungan terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Dan aku tidak akan membiarkan kejahatan menang. Kita lanjutkan, kataku pada Pak Husni dan Bribtu Agus yang menungguku. Dia tidak akan menghentikan kita. Pertempuran belum berakhir, tapi kali ini, aku siap menghadapi apapun, dengan kebenaran di sisiku, dan semangat ayah ibu yang akan selalu menyertaiku. Pagi yang menentukan itu akhirnya tiba. Ruang pengadilan terasa lebih menegangkan dari biasanya. Udara seolah membeku ketika Kak Vina digiring masuk dengan rompi oranye. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang mengkhawatirkan. Di sampingku, Pak Husni memegang erat tas berisi dokumen-dokumen penting. Sementara Bribtu Agus dan timnya berjaga-jaga di sekeliling gedung pengadilan. Persidangan banding untuk perkara Vina Dewi akan dimulai, ucap hakim ketua dengan suara berat. Jaksa, silakan pembukaan. Jaksa penuntut umum berdiri dengan tegap. Yang mulia, kami akan membuktikan bahwa terdakwa sepenuhnya sadar atas semua tindakannya. Gangguan mental yang diklaim oleh pembela hanyalah kedok untuk meloloskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Pengacara baru Kak Vina, seorang pria berkacamata dengan senyum percaya diri, menyangkal. Yang mulia, klien kami adalah korban dari pengabaian sistemik. Keluarganya menyembunyikan diagnosis gangguan mentalnya sejak kecil, dan ini yang menyebabkan. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Mas Arza, dengan pengawalan ketat, masuk ke ruangan. Wajah Kak Vina berubah pucat untuk pertama kalinya. Apa yang dia lakukan di sini? Desisnya pada pengacaranya. Kami memanggil saksi baru, Yang Mulia, ujar jaksa. Arza Wijaya, mantan suami dari korban sekaligus rekan terdakwa dalam melakukan kejahatan. Mas Arza duduk di kursi saksi, tangannya sedikit gemetar.
Dia menatapku sebentar, matanya penuh penyesalan, sebelum memusatkan perhatian pada hakim. Arza Wijaya, apakah Anda bersedia memberikan kesaksian yang sebenarnya? Tanya hakim. Saya bersedia, Yang Mulia, jawabnya tegas. Dia kemudian menceritakan segalanya. Bagaimana Kak Vina dengan sengaja mendekatinya, bagaimana dia memanipulasi setiap situasi, dan yang paling penting, bagaimana dia sepenuhnya sadar dan bangga dengan semua rencananya. Vina pernah berkata, ucap Mas Arza dengan suara jelas, aku lebih pintar dari semua psikolog itu. Mereka hanya melihat apa yang ingin kau lihat. Pengacara Kak Vina berdiri protes. Yang Mulia, saksi adalah narapidana yang memiliki kepentingan untuk mengurangi hukumannya. Tapi kemudian jaksa mengeluarkan bukti terkuat, diari digital Kak Vina. Layar besar di ruang sidang menampilkan tulisan-tulisannya yang dingin dan penuh perhitungan. Target berikutnya, Dinda. Aku sudah rencanakan semuanya. Kecelakaan mobil yang sempurna. Atau mungkin lebih baik, overdosis obat. Seperti ayah. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Kak Vina berdiri dengan wajah merah padam. Itu bukan tulisanku. Itu dipalsukan. Tapi ahli forensik digital yang telah memeriksa perangkat tersebut membuktikan keaslian dokumen itu. Tulisan ini 100% berasal dari akun milik Vina Dewi, ujarnya dengan yakin. Sidang berlangsung selama 6 jam yang melelahkan. Ketika akhirnya tiba waktu untuk pembelaan terakhir, Kak Vina meminta untuk berbicara. Dia berdiri, wajahnya tiba-tiba berubah, lembut dan penuh penyesalan. Yang Mulia, saya akui saya melakukan kesalahan. Tapi semuanya karena rasa sakit yang terpendam sejak kecil. Diberitahu bahwa saya anak angkat, disembunyikan dari diagnosis mental saya. Matanya berkaca-kaca dengan sempurna. Bahkan beberapa orang di ruang sidang terlihat tersentuh. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, layar besar di ruang sidang menampilkan rekaman video dari kamera pengawas di penjara. Terekam jelas bagaimana Kak Vina berbicara dengan salah satu petugas. Jika kau bebaskan aku, separuh warisanku untukmu, bisiknya pada petugas itu. Atau kau lebih suka aku ceritakan pada atasanmu tentang hadiah-hadiah yang kau terima dari narapidana lain. Ruang sidang gempar. Kak Vina berdiri terpaku. Wajahnya berubah dari aktris yang menyedihkan menjadi monster yang terungkap. Dari mana? Dari mana kalian dapat rekaman ini? Teriaknya. Bribtu Agus berdiri. Kami sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Vina. Termasuk upayamu untuk menyuap petugas. Kekalahan sudah di depan mata. Pengacara Kak Vina terlihat putus asa. Hakim memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum membuat keputusan. Di ruang istirahat, Pak Husni memeluk bahuku. Kita hampir sampai, Nak. Tapi tiba-tiba, telepon Bribtu Agus berdering. Wajahnya berubah serius setelah mendengar percakapan singkat. Ada yang tidak beres. Bisiknya. Seseorang mencoba masuk ke rumah sakit di mana bukti-bukti fisik disimpan. Aku merasa dingin mengalir di tulang belakang. Apakah dia masih punya kaki tangan? Sepertinya iya. Tapi tenang, tim kami sudah mengamankan tempat itu. Ketika sidang dilanjutkan, hakim membacakan keputusannya dengan suara lantang. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, banding ditolak. Vonis untuk terdakwa Vina Dewi tetap berlaku dan tidak dapat diganggu-gugat. Kak Vina menjerit histeris. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan membalas. Dinda, kau dan semua yang kau cintai akan binasa. Dia berusaha menerjang ke arahku, tapi petugas dengan cepat menahannya. Matanya yang penuh kebencian terakhir kali menatapku sebelum dia digiring keluar dari ruang sidang. Sudah berakhir, bisik Pak Husni. Tapi di dalam hatiku, aku tahu sesuatu. Ini mungkin akhir dari pertempuran hukum, tapi perang melawan kejahatan yang diwakili oleh Kak Vina belum benar-benar selesai. Dendam seperti itu tidak akan pernah padam dengan mudah. Di luar gedung pengadilan, langit mendung seolah mencerminkan perasaanku. Aku memenangkan pertempuran,
Tapi dengan harga yang sangat mahal, keluarga yang hancur, kenangan yang ternoda, dan masa depan yang harus kubangun kembali dari nol. Kau aman sekarang, Dinda, ucap Bribtu Agus. Aku mengangguk, tapi dalam hati bertanya, apakah benar-benar aman? Atau ini hanya jeda sebelum badai berikutnya? Yang pasti, satu hal yang kuyakini, aku tidak akan pernah lagi menjadi korban yang lemah. Pelajaran dari semua ini telah mengajariku untuk selalu waspada, dan yang terpenting, untuk tetap percaya bahwa kebaikan akhirnya akan menang. Meski harus melalui jalan yang berliku dan penuh penderitaan. 2 minggu setelah keputusan banding, aku mendapat panggilan tak terduga dari lembaga pemasyarakatan. Kepala penjara ingin bertemu mengenai suatu hal yang mendesak terkait Kak Vina. Dengan perasaan was-was, aku berangkat bersama Pak Husni dan diam dimasukkan pengawalan dari Bribtu Agus. Ada perkembangan yang tidak terduga, ujar Pak Wardi, kepala LP, dengan wajah serius saat kami duduk di ruang kerjanya. Vina Dewi meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia mengancam akan mogok makan dan melakukan hal-hal berbahaya jika permintaannya tidak dipenuhi. Pak Husni langsung menyangkal. Itu tidak mungkin. Setelah semua yang terjadi, pertemuan seperti itu terlalu berisiko. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari permintaan ini. Apa dia bilang kenapa ingin bertemu saya? Pak Wardi menghela napas. Dia bilang ada sesuatu yang penting tentang almarhum ayah Anda yang hanya bisa dia sampaikan langsung pada Anda. Jantungku berdebar. Meski tahu ini mungkin jebakan, rasa ingin tahu tentang ayah terlalu kuat untuk diabaikan. Saya akan menemuinya, tapi dengan pengamanan ketat. Ruangan pertemuan telah disiapkan dengan khusus. Kaca anti balas peluru memisahkan kami, dan 4 petugas berjaga di sekeliling ruangan. Kak Vina sudah duduk menungguku. Wajahnya pucat dan lebih kurut dari terakhir kali kami bertemu. Dinda, ucapnya dengan suara parau, sangat berbeda dari nada penuh kebencian yang biasa kudengar. Terima kasih sudah datang. Apa yang ingin kau sampaikan tentang ayah? Tanyaku langsung pada intinya. Dia menarik napas dalam, tangannya yang diborgol gemetar ringan. Ada sesuatu yang tidak pernah kukatakan pada siapapun. Tentang malam ketika ayah meninggal. Aku diam, memberinya ruang untuk berbicara. Ayah sebenarnya meninggalkan pesan untukmu. Tapi aku menyembunyikannya. Mata berkaca-kaca. Pesan apa? Dia menulis surat. Surat itu ada di dalam Al-Quran peninggalan ibu, yang selalu dia baca setiap malam. Aku teringat pada Al-Quran tua dengan sampul coklat yang selalu ada di meja kecil ayah. Setelah kematiannya, Al-Quran itu menghilang dan tidak pernah kutemukan. Di mana Al-Quran itu sekarang? Tanyaku mencoba menahan emosi. Dijual, jawabnya singkat. Aku jual ke toko barang antik di Pasar Baru. Tapi suratnya kusimpan. Dia mengeluarkan selembar kertas lipat dari saku seragam narapidana. Ini. Petugas penjara mengambil kertas itu dan memeriksanya sebelum menyerahkannya padaku. Dengan tangan gemetar, kubuka lipatan kertas itu. Tulisan ayah yang kukenal segera membuat air mataku mengalir. Untuk putriku Dinda. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Vina memberiku obat yang salah lagi. Aku bisa merasakan racun itu bekerja dalam tubuhku. Dinda, sayang, jangan salahkan kakakmu. Dia sakit dan butuh pertolongan. Warisan untuk kalian berdua. Tapi tolong, jaga Vina. Bawa dia ke psikiater yang baik. Dia bukan jahat, hanya terluka. Ayah sayang kalian berdua sama besar. Selalu bangga padamu. Ayah. Suara tercekat di tenggorokan. Surat ini membuktikan bahwa ayah tahu segalanya sampai detik terakhir. Dan bahkan di saat-saat seperti itu, dia masih memikirkan kami berdua. Mengapa? Bisikku, mengapa kau menyembunyikan ini? Kak Vina menunduk, air mata jatuh deras. Karena ketika membaca surat itu, untuk pertama kalinya aku menyadari betapa ayah mencintaiku.
Dan betapa hancurnya aku telah melakukan ini padanya. Dia terisak-isak, suaranya penuh penyesalan yang terdengar tulus. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Setiap malam, aku mendengar suara ayah memanggilku. Pak Husni yang mendengarkan dari sampingku berbisik, ini bisa menjadi bukti penting. Tapi kita harus verifikasi keaslian surat ini. Tapi hatiku berkata lain. Ini bukan tentang hukum lagi. Ini tentang keluarga yang hancur dan penyesalan yang datang terlambat. Ada satu hal lagi, ucap Kak Vina melalui isakannya. Aku ingin mengaku semuanya. Tidak hanya tentang ayah, tapi tentang semua kejahatan yang pernah kulakukan. Aku ingin membersihkan hatiku. Dia menatapku, matanya merah bengkak. Aku tahu tidak ada yang bisa mengembalikan ayah. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang kau sediakan padamu. Tapi, bisakah kau setidaknya mendengarkan pengakuanku? Sebagai adikku. Aku melihat Pak Husni, lalu pada Bribtu Agus yang berdiri di dekat pintu. Mereka mengangguk pelan. Kami akan mendengarkan, jawabku. Dan selama 2 jam berikutnya, Kak Vina mengungkapkan segalanya. Dari hal-hal kecil seperti mencuri mainanku saat kecil, sampai kejahatan-kejahatan besar yang selama ini tidak terungkap. Dia bercerita tentang jaringan kriminal yang dibangunnya, tentang orang-orang yang disiksanya, tentang uang yang dicurinya. Ada satu lagi, bisiknya hampir tidak terdengar. Tentang ibu. Aku menahan napas. Ibu? Tapi ibu meninggal karena sakit. Dia menggeleng, wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Tidak. Ibu bunuh diri. Karena dia tahu tentang rencana jahatku pada ayah. Dia meninggalkan surat yang kuhancurkan. Dunia berputar. Apa? Ibu bunuh diri. Dia menulis bahwa dia tidak tahan melihat keluarganya hancur. Bahwa dia lebih baik pergi daripada melihat anak-anaknya saling membunuh. Kak Vina menutup wajahnya. Aku yang mendorong ibu sampai ke titik itu. Ruangan sepi. Bahkan petugas penjara yang sudah terbiasa dengan kejahatan terlihat terguncang. Aku tidak pantas hidup, isaknya. Tapi aku terlalu pengecut untuk mengakhirinya sendiri. Aku berdiri, tubuhku gemetar hebat. Segala yang ku ketahui tentang keluargaku ternyata dibangun di atas kebohongan. Ayah dibunuh, ibu bunuh diri, dan kakak yang kubanggakan ternyata dalang dari semuanya. Terima kasih sudah jujur, ucapku dengan suara hampa. Tapi aku butuh waktu. Saat aku berbalik untuk pergi, dia memanggilku. Dinda. Aku minta maaf. Aku tahu itu tidak berarti apa-apa. Tapi, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menoleh. Tidak bisa. Terlalu banyak kebenaran pahit untuk dicerna dalam satu hari. Di mobil, dalam perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya. Pak Husni memelukku seperti ayah sendiri. Dia akhirnya jujur. Nak, itu langkah pertama untuk penebusan. Tapi bagiku, kebenaran ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, aku akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pengetahuan ini menghancurkan sisa-sisa kenangan indah tentang keluargaku. Malam itu, ku baca surat ayah berulang-ulang. Pesan terakhirnya penuh dengan cinta dan pengampunan. Bahkan untuk orang yang telah membunuhnya. Dan aku sadar, mungkin inilah warisan terbesar ayah, kemampuan untuk mencintai dan memaafkan, bahkan dalam keadaan paling menyakitkan. Sebuah pelajaran yang sekarang harus kujalani, meski terasa mustahil. Untuk ayah dan ibu, aku akan mencoba. 1 tahun telah berlalu sejak pengakuan pahit Kak Vina. Kehidupan baru yang kubangun perlahan mulai menemukan ritmenya. Yayasan Rehabilitasi Narapidana, Cahaya Wijaya, yang kudirikan atas nama ayah telah membantu puluhan mantan narapidana kembali ke masyarakat. Setiap kali melihat keberhasilan mereka, aku ingat pesan terakhir ayah tentang pentingnya memberi kesempatan kedua. Suatu senja, ketika aku sedang menyelesaikan laporan tahunan yayasan, telepon dari lembaga pemasyarakatan berdering.
Suara Pak Wardi terdengar serius di seberang. "Ibu Dinda, ada perkembangan mengenai Vina Dewi," ujarnya. "Dia didiagnosis kanker stadium akhir. Dokter memperkirakan usianya tidak lebih dari 3 bulan. Udara seolah tertahan di paru-paruku. Kanker? Ya, jenis yang sangat agresif. Dia menolak pengobatan dan meminta untuk bertemu Anda. Kali ini, tanpa ragu aku menjawab, saya akan datang besok." Keesokan harinya, ruang rumah sakit LP terasa sunyi ketika aku masuk. Kak Vina terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang. Tapi yang mengejutkan, senyumnya terlihat damai. "Dinda," bisiknya, suaranya parau. "Terima kasih sudah datang." Duduk di samping tempat tidurnya, kuraih tangannya yang dingin. "Kenapa menolak pengobatan?" "Sudah waktunya," jawabnya sederhana. "Aku sudah memaafkan diriku sendiri, dan sekarang aku siap menghadapi konsekuensi terakhir." Matanya yang dulu penuh kebencian kini memancarkan kedamaian yang aneh. "Setahun terakhir ini, dengan bantuan psikolog dan program rehabilitasi, aku akhirnya mengerti banyak hal." Dia menatapku penuh makna. "Aku ingin mewariskan sesuatu padamu. Bukan harta, tapi pelajaran. Dengarkan baik-baik, Dinda. Keserakahan dan dendam tidak pernah membawa kemenangan. Lihatlah aku, akhirnya mendapat segalanya. Penyakit ini, penjara, dan kesepian." Air mata menetes di pelipisnya. Tapi yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa segalanya bisa berbeda. Andai saja aku mensyukuri apa yang kumiliki, andai saja aku menerima kasih sayang ayah ibu dengan tulus. "Kak," bisikku, menggenggam tangannya lebih erat. "Dengarkan, Dinda," desaknya. "Hidup ini terlalu singkat untuk dibuang dengan kebencian. Aku ingin kau berjanji, setelah kepergianku, maafkanlah dirimu sendiri. Lepaskan semua beban ini." Dia mengeluarkan sebuah amplop dari bawah bantal. "Ini surat wasiatku. Semua properti dari orang tua kandungku kuserahkan padamu. Gunakan untuk memperluas yayasan. Biarkan ini menjadi penebusanku." Selama 2 jam berikutnya, kami berbicara seperti dulu, seperti saudara yang saling menyayangi. Dia bercerita tentang kenangan indah masa kecil kami, tentang pelukan ibu, tentang tawa ayah. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku melihat secercah kakak yang dulu ku kenal. Saat akan berpamitan, dia memelukku erat. "Tolong, katakan bahwa kau memaafkanku. Tidak untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kau bisa melanjutkan hidup dengan damai." Aku menatapnya lama, mencari-cari sisa kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah penyesalan yang tulus. "Aku memaafkanmu, Kak," bisikku akhirnya. "Dan aku akan merindukan kakak yang dulu." Senyum terakhirnya begitu indah. "Terima kasih, adikku. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang." 3 minggu kemudian, Kak Vina meninggal dalam tidurnya. Sesuai wasiatnya, kami mengkremasikan jasadnya dan menaburkan abunya di makam ayah ibu. Seperti yang diharapkannya, dia ingin kembali kepada orang tua yang selalu menyayanginya meski telah dikhianati. Bulan-bulan berikutnya, properti warisan orang tua kandung Kak Vina resmi dialihkan ke yayasan. Kami memperluas program menjadi pusat rehabilitasi mental dan vokasional terbesar di Indonesia. Setiap kali ada mantan narapidana yang berhasil kembali ke masyarakat, seperti itulah cara kami menghormati memori keluarga. Suatu sore, Pak Husni mengunjungiku di kantor yayasan yang baru. "Aku punya sesuatu untukmu," ujarnya sambil menyerahkan sebuah kotak kayu. Di dalamnya terdapat Al-Quran tua peninggalan ibu yang berhasil dilacaknya. Kutemukan di toko barang antik, persis seperti yang dikatakan Vina. Dengan hati-hati, kubuka Al-Quran itu. Di halaman tertentu, terdapat tulisan tangan ibu. "Keluarga adalah anugerah terbesar. Jagalah selalu dengan cinta dan pengertian." Air mataku menetes.
Pesan sederhana yang mengandung makna begitu dalam. Dinda, ucap Pak Husni lembut, keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Terkadang, keluarga adalah orang-orang yang memilih untuk tetap berada di sisimu, mendukungmu, dan menyayangimu tanpa syarat. Dia tersenyum. Dan aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada untukmu, seperti ayah untuk anaknya sendiri. Pelukan hangatnya menyembuhkan luka-luka yang masih tersisa. Mungkin inilah kebenaran terbesar yang kupelajari, bahwa cinta dan pengampunan adalah warisan sejati yang diturunkan dalam keluarga. Malam itu, berdiri di balkoni apartemen yang menghadap kota, kusadari perjalananku telah membawaku pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Dendam hanya akan melukai diri sendiri, sementara pengampunan membebaskan. Di kejauhan, bintang-bintang berkelap-kelip seolah menyampaikan pesan dari ayah, ibu, dan Kak Vina, bahwa mereka akhirnya damai, dan sekarang giliranku untuk hidup dalam kedamaian itu pula. Mengangkat segelas air untuk toast ringan, kuucapkan dalam hati, untuk keluarga, dalam segala bentuknya. Untuk cinta yang mengalahkan kebencian. Dan untuk masa depan yang penuh harapan. Angin malam berhembus lembut, membawa serta luka-luka masa lalu, dan membuka ruang untuk hari-hari baru yang lebih cerah. Perjalanan memang belum selesai, tapi kini aku tahu, aku tidak akan berjalan sendirian.